Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, NIM 402191074, Prodi PGSD 2 semester 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, pandangan pihak sekolah terhadap layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan layanan yang sangat tepat untuk diadakan di sekolah, karena ketika siswa mendapatkan masalah dan dibantu untuk memecahkan masalah tersebut, maka tidak akan mengganggu proses perkembangan yang dilaluinya, baik itu proses pembelajaran maupun proses interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, visi dan misi bimbingan konseling. Visi pelayanan BK adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan sesuai karakter bangsa melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan, dan pengetasan masalah peserta didik. Berkembang secara optimal, mandiri, mampu mengendalikan diri, dan bahagia. Yang selanjutnya, misi bimbingan konseling. Yang pertama, misi pendidikan, yaitu pelayanan yang memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif normatif dan berkarakter dalam kehidupan efektif sehari-hari atau KES dan masa depan melalui pendidikan. Yang kedua, misi pengembangan, yaitu misi pelayanan yang memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik yang berkarakter dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, misi pencegahan dan pengentasan masalah, yaitu misi pelayanan yang memfasilitasi pencegahan dan pengentasan masalah peserta didik yang mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu ke arah kehidupan efektif. Yang ketiga, target populasi. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata tahun 2009, populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keterberlakuan kesimpulan penelitian kita. Yang keempat, komponen program bimbingan konseling. Struktur komponen layanan bimbingan konseling secara global dibagi menjadi 4 bagian, di antaranya layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Dari semua kategori tersebut, guru BK memiliki wewenang untuk memberikan bentuk atau aplikasinya kepada sekolah, utamanya peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, disesuaikan dengan masalah dan kekurangan dari lembaga dan peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling merupakan suatu usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan konseling demi peningkatan mutu program bimbingan konseling. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah. 1. Memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan siswa, agar secara bersinergi berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di sekolah. Yang keenam, sarana dan prasarana bimbingan konseling. Sarana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai, propaganda capai maksud atau tujuan, alat medis, syarat, upaya, dan sebagainya. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana bimbingan konseling adalah
perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan bimbingan konseling, dan prasarana adalah perlengkapan dasar untuk menjalankan fungsi layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, contoh sarana dan prasarana bimbingan konseling. Sarana bimbingan konseling contohnya buku agenda untuk mencatat siswa yang pernah dikonseling, alat pengumpulan data, penyimpanan data, perlengkapan teknis, dan perlengkapan tata usaha khusus bimbingan konseling. Sedangkan prasarana bimbingan konseling contohnya ruang bimbingan konseling. Sekian presentasi dari saya. Bila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.